Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya selaku aktivis muda mencoba menanyakan beberapa statement yang akhir-akhir ini mengganggu atau sedikit mengganggu daripada kami selaku kelompok pemuda, kelompok aktivis yang seringkali menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Bapak Kapolri, di mana dimuat dalam media Tribun News pada bulan Desember, di mana beliau menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah dengan kelompok ormas. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menanyakan terkait dengan pernyataan Bapak Kapolri dengan Bapak Laude Ida terkait dengan pernyataan ini seperti apa. Karena menurut kami pernyataan ini justru dan sangat mengganggu kami selaku kelompok pemuda, kelompok aktivis yang sering menyuarakan aspirasi. Kepada beliau kiranya mungkin sedikit bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan penilaian terkait dengan pernyataan itu. Kira-kira pendapat Bapak seperti apa? Ya, kita santai aja di Mas. Habis olahraga ini main tenis kan hari Minggu ya. Tapi saya memahami betul keresahan Anda dan mungkin juga teman-teman Anda yang bergelut dalam dunia aktivis. Kelompok-kelompok yang kritis, ormas-ormas. Anda dari kelompok hijau hitam, saya kira ini ya cukup saya bisa pahami mengapa resah dengan pernyataan itu. Tapi pernyataan ini sebenarnya sasaran tembaknya adalah kelompok, ya saya kira kelompoknya Habib Rizik ya. Jadi mungkin dia tidak menembak ke kelompok-kelompok lain, tapi bahwa suasana psikologis kalangan aktivis pasti akan terganggu. Dan sebenarnya penyelenggara negara termasuk aparat keamanan, penegak hukum, pencipta rasa aman masyarakat tidak boleh sering-sering mengeluarkan pernyataan yang bernada mengancam untuk masyarakat. Ya, tidak boleh itu prinsipnya. Dan saya kira Pak Jokowi tidak boleh terpengaruh dengan pernyataan Kapolri ini. Ya. Ada nuansa juga barangkali ini Kapolri ingin cari muka pada Pak Jokowi. Ya, sehingga seolah-olah dia jadi pahlawan, mengamankan sesuatu apa yang dianggap meresahkan masyarakat gitu. Ini ya, malam sebentar lagi kan pergantian Kapolri, mungkin ada jagonya Pak Kapolri yang nanti juga Pak Jokowi untuk disetujui oleh Pak Jokowi, kita nggak tahu gitu. Dan itu bersambut kan tuh, pernyataan itu disambut juga oleh Kapolda Metro Jaya ini kan. Jadi kita paham suasana politisnya, suasana psikologis politisnya Pak Kapolri yang membuat pernyataan itu. Tapi sekali lagi kita harus ingatkan kepada Kapolri atau kepada siapapun, jangan selalu cenderung mengancam atau mengeluarkan pernyataan ancaman pada masyarakat. Ya, kita harus tahu, mereka harus sadari bahwa sebetulnya dalam suatu negara besar yang demokrasi seperti Indonesia, itu mereka harus bangga dengan masyarakatnya yang beragam. Kita lahir sebagai negara yang beragam, yang heterogen. Di situ ada unsur budaya, di situ ada unsur ideologi, di situ ada unsur agama, di situ ada unsur suku, agama dan sebagainya. Itu multi identitas. Kelompok-kelompok di masyarakat yang memiliki identitas itu, jika mereka kritis, itu adalah hak asasi mereka. Tidak boleh diancam. Nah, yang diperlukan adalah mengelola keragaman itu, mengelola konflik. Bagi figur yang tidak mampu mengelola konflik, lebih bagus tidak usah jadi penyelenggara negara. Negara ini sekali lagi ditakdirkan sebagai negara yang beragam masyarakatnya dari berbagai identitas. Nah, tidak boleh dianggap bahwa ketika mereka mengekspresikan sesuatu maka dianggap sebagai ancaman jika itu kritis terhadap negara, terhadap pemerintah. Nah, mungkin ini Pak sedikit mungkin
Namun kan dalam pernyataan Bapak Kapolri itu sudah menjelaskan bahwa ormas yang mana. Nah ini yang mengganggu kami, Ya. karena kami merasa bahwa kami ini adalah pemuda yang aktivitas kami banyak di lapangan, aktivitas kami banyak di dunia aktivis. Itu ketika menyebut ormas itu kami merasa bahwa kami ada bagian dari situ. Padahal kami tidak pernah melakukan aksi-aksi premanisme dalam menyuarakan aspirasi. Tapi ini kan menjadi kebingungan bagi kami. Nah, ya, jadi istilah premanisme sebetulnya itu juga harus dipahami secara hati-hati dan tidak boleh dianggap atau diungkapkan secara sembarangan oleh pejabat pemerintahan, termasuk Kapolri atau siapapun. Nggak boleh itu. Karena dianggap bahwa oh ini orang-orang yang brutal, yang melakukan seenaknya gitu. Ya, nggak boleh dong seperti itu. Jadi harus mengungkapkan hal-hal yang lembut, yang soft, yang menyejukkan. Gitu. Itu syarat untuk menjadi penyelenggara negara yang baik di negara demokrasi seperti Indonesia. Ya, nah memang dia tidak menyebut kelompoknya Pak Habib Rizik, ya, tetapi suasananya memang ke arah itu. Nah, tapi ingat bahwa Pak Habib Rizik itu satu-satunya figur di Indonesia sekarang ini yang memiliki massa besar. Dan kalau seseorang yang sudah eksis memiliki massa besar karena dia punya karisma, dia punya doktrin, mungkin juga ideologi atau keimanan tertentu, ini harusnya dijadikan sebagai jembatan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Jadi di dalam sosiologi sebetulnya ada dikenal dengan istilah mediating structure. Ada negara atau katakanlah pemerintah, ya, ada masyarakat. Masyarakat yang beragam ini itu memiliki tokoh, memiliki organisasi. Ini yang dikatakan aktor. Kelompok antara inilah figur-figur atau organisasi menjadi sebetulnya kekuatan yang disebutnya mediating structure tadi, struktur mediasi. Jadi struktur mediasi ini menciptakan, menjadi komunikator antara penyelenggara negara dengan masyarakat. Nah, apalagi di Indonesia di tengah ketiadaan kelompok oposisi sekarang ini yang efektif. Ingat itu, ketiadaan kelompok oposisi yang efektif dalam suatu negara demokrasi maka akan melahirkan atau potensial melahirkan organisasi-organisasi atau figur-figur yang memiliki memiliki kekuatan untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Begitu kira-kira nih Mas. Ini Pak, mungkin terakhir Pak ya. Ini kan Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa ada negara, ada pemerintah, yang ada masyarakat. Ya. Namun kan kondisi kita hari ini, kondisi bangsa kita hari-hari ini kan kita disibukkan dengan adanya kelompok ormas yang selalu direspon oleh negara, menurut saya terlalu cukup berlebihan. Nah, menurut Bapak, itu kira-kira langkah yang tepat untuk melakukan mediasi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang selalu melahirkan yang menurut saya juga penting dalam dunia demokrasi. Itu kira-kira pandangan Bapak kira-kira untuk mediasi kelompok masyarakat ini? Ada kok, mudah saja sebetulnya. Siapa sih yang tidak mau diajak berdialog? Nah, ajaklah dialog Pak Habib Rizik, ajaklah dialog tokoh-tokoh ormas, ajaklah dialog tokoh-tokoh aktivis seperti Anda dan teman-teman. Jangan dijauhi, jangan dipukul dulu. Ya usah, nggak boleh. Ini masyarakat kita, warga negara kita yang harus dilindungi. Mereka punya hak asasi untuk dilindungi. Pemerintah memiliki kewajiban asasi untuk melindungi mereka. Ya, itu harus sadar tuh. Jadi sekali lagi nggak usah dihantam berkaitan sama masyarakatnya. Siapa yang menang? Pasti rakyatnya akan selalu kalah. Dan apalagi polisi, tentara punya isu, punya kekuatan senjata gitu. Yang harusnya dipikirkan sekarang ini bukan kelompoknya Habib Rizik atau kelompok-kelompok aktivis yang kritis, tetapi Papua, di mana tokohnya
sudah menyatakan diri sebagai presiden Venezuela. Dia sudah mau menyatakan secara terbuka di publik nasional dan internasional. Nah, ini harusnya yang diperangi oleh tentara, polisi, ya. Jangan sembarangan, karena mungkin Pak Ilham Aziz mungkin sudah mau pensiun, ya. Oh, cari posisi baru ini. Nah, kemudian ada orang yang dipromosikan, langsung, ini harus cari muka pada Pak Jokowi, para presiden. Ini kan nggak boleh, tidak etis dalam satu negara yang harusnya menciptakan rasa aman, tetapi mereka justru memanfaatkan situasi psikologi politik yang sedikit agak diciptakan kacau, ya, bukan kacau, diciptakan kacau. Ini harusnya ya tidak boleh melakukan pernyataan seperti itu, karena dampaknya luas sekali lagi. Ya, Mungkin itu saja Pak, terima kasih sudah memberikan sedikit semangat baru buat kami selaku generasi muda, kemudian kelompok aktivis. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan terkait dengan keresahan kami beberapa waktu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.